Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan ya, kalau kita lihat di sana, orang-orang itu kalau yang berurusan dengan Tuhan, kalau kita lihat ya cerita-cerita dari pahlawan-pahlawan iman, orang-orang itu berurusan dengan Tuhan dan hidupnya tidak dipermalukan loh. Dia diberkati, dilindungi, bahkan diberi kelimpahan. Tentu untuk umat PB agak berbeda karena umat PB memang mendapat tugas dari Bapa untuk meneruskan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Orang Kristen pada abad awal dan pertengahan abad kedua itu adalah orang-orang Kristen yang punya hak istimewa, yang mendapatkan hak istimewa yang tidak akan pernah mereka sesali di kekekalan. Pasti. Jadi kita harus mengerti mengapa kekristenan abad pertama dan abad kedua itu mengalami penganiayaan yang berat sekali. Karena pada intinya orang-orang yang berurusan dengan pribadi Allah tidak dipermalukan. Kalau kita lihat ya saudaraku dalam firman Tuhan dari zaman Abraham dan semua para tokoh-tokoh iman PL itu tidak dipermalukan loh. Ada Esther, ada siapa lagi, Daud, ada Musa, ada banyak saudaraku. Dan semua yang berurusan dengan Allah itu tidak dipermalukan. Maka kita bersyukur ya bahwa dibawa Tuhan kepada situasi atau keadaan-keadaan yang sangat sulit dalam hidup kita. Yang kadang-kadang sungguh kita merasakan bahwa tidak ada jalan keluar. Pernah gak saudaraku? Saya sering sekali saudaraku. Gak ada jalan keluar. Buntu loh, no way out. Bingung kita. Tapi di situ lama-kelamaan semakin kita duduk dekat kaki Tuhan, sudah terbiasa ya saudaraku ya. Kita bisa mengerti loh maksud firman waktu Daud dalam kesesakannya. Daud berkata begini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Elohim Yahweh. Percaya itu dalam hati dan Tuhan membaca kepercayaan Daud itu dalam hatinya. Jadi kalau Tuhan katakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, gunung itu akan pindah. Sebenarnya gini, yang mau dikatakan adalah begini, apapun bisa kau lakukan, apapun bisa terjadi karena Allah itu maha kuasa. Tetapi seberapa kita percaya kepada Allah, itu yang menjadi masalah saudaraku. Seberapa kita percaya kepada Allah, itu yang menjadi masalah. Orang sering tidak memperkarakan seberapa percayanya dia kepada Tuhan. Seberapa bulat dia percaya sama Tuhan. Seberapa utuh dia percaya sama Tuhan. Karena banyak orang aku merasa sudah percaya. Padahal belum. Nah itu saudaraku. Dan orang yang bisa melihat seberapa percayanya kepada Tuhan adalah orang yang tiap hari berdoa. Katakan bersama, 1, 2, 3, berdoa saudaraku. Katakan berdoa. Maka pertanyaannya, sudahkah aku berdoa hari ini? Atau boleh dengan kalimat lainnya begini, orang yang bisa melihat seberapa percayanya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tiap hari datang menghadap Tuhan, duduk diam dekat kaki Tuhan. Jadi kalau sekarang kita percaya Allah itu hidup, Allah itu ada, jangan mendua hati. Amin. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu kalau kita benar-benar percaya penuh kepada Tuhan, kau dan saya akan menunjukkan dengan cara apa? Hidup suci. Pastor, kenapa tiap hari ngomongnya hidup suci? Lah memang itu kuncinya saudaraku. Gak ada jalan lain. Kuncinya apa? Hidup suci. Karena Tuhan yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Kalau firmannya tinggal di dalam kita akan membenahi seluruh hidup kita. Dan kita tinggal di dalam dia. Pasti kesucian itu jadi apa ya? Jadi bagian hidup kita integral saudaraku. Karena kalau hidup kita tidak benar-benar jujur, tidak benar-benar suci, kita mendua. Dan orang yang mendua tidak layak mendapat sesuatu dari Tuhan.
Kalau kita masih tidak mempercayai Allah, berarti kita masih mendua. Saudaraku, itu yang berat. Dan Tuhan itu hebat, dia taruh kita di keadaan-keadaan sulit. Tapi di keadaan sulit itu kita mendua enggak? Di keadaan sulit itu makanya kita harus tetap tenang. Percaya kita dibuktikan dengan kesucian hidup. Katakan amin, saudaraku. Percaya itu ditunjukkan dengan mencari Allah. Allah itu hidup dan kita menemui Allah setiap hari melalui doa. Jadilah panglima-panglima doa. Jadilah orang yang bergairah dalam doa. Jadilah orang yang mania doa. Jadilah orang yang bertarung dalam hidupmu dalam doa. Aduh pastor, susah, berjuanglah. Saya bawa tema khotbah beberapa minggu ini dan ke depan tentang doa. Setiap hari harus, saudaraku. Kita akan bisa duduk berlama-lama di hadapan Tuhan karena tahu bahwa Dia hidup. Kita sedang berbicara dengan pribadi yang tidak terlihat tapi ada dan hidup. Dan kalau kita mau hidup suci, kita harus mencari Allah dan menemukan Allah dan menyediakan waktu untuk bertemu dengan Dia secara intens. Maka pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua, kita harus masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dalam kesucian hidup di dalam doa, menguatkan hati dalam setiap keadaan. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhanlah kebahagiaanku satu-satunya. Tuhanlah kebahagiaanku satu-satunya. Kita akan menjadi manusia yang tangguh. Dan ini harus kita alami supaya kita bisa benar-benar menyaksikan di dalam hati, jiwa dan pikiran kita benar Allah itu hidup. Alami itu. Dunia boleh gonjang-ganjing, saudaraku. Keadaan alam, keadaan ekonomi, keadaan manusia semakin jahat ini dan itu. It's okay, tapi Allah tidak terguncangkan. Lalu kenapa kita tidak mau bergantung kepada yang tidak terguncangkan itu, yaitu Allah? Maka akhiri jalan hidup kita yang kurang bermanfaat. Cari Tuhan saja. Ketika hari ini hidupmu sulit, ya, saya cuma mau ingatkan, itu cara Tuhan membawamu supaya kau dan saya cari Tuhan saja. Ayo cari Tuhan saja. Rendahkan diri di hadapan Tuhan tiap saat, tiap hari. Harus, saudaraku. Hidup kita harus menjadi kehadiran Tuhan. Jangan jahat sama orang. Jaga mulutmu. Jangan berbuat dosa. Jangan gak jujur sama duit. Jangan mata duitan. Belajar bertobat. Jangan sombong. Semua titipan. Ingat saudaraku, hidup dalam kekudusan. Gak usah merasa hebat. Disenggol dikit gak terima. Kau meluap-luap, kau marah-marah, kau maki-maki orang. Stop. Hiduplah benar. Setiap kata kita harus teduh. Katakan amin. Gak usah sombong. Gak usah sombong, apalagi sama orang-orang di bawahmu. Gak usah sombong, jangan arogan, saudaraku. Tuhan muak lihat itu semua. Amin. Ya, seringkali Tuhan akan mengizinkan banyak hal terjadi supaya apa ya? Garam kita semakin dirasa orang. Supaya terang kita semakin terlihat banyak orang, menyala. Kita dimusuhi, semakin nyala terang kita, semakin garam kita keluar. Difitnah, semakin terang kita keluar. Firman Tuhan itu jelas loh, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Difitnah, diam, jaga hati, koreksi hati kita. Biarin dia urusan sama Tuhan kita. Doang backing kita Tuhan, kok sibuk apa sih? Ya, apalagi dunia pelayanan, difitnah, gerejamu begini begitu, pendetanya begini begitu, aktivisnya begini begitu. Diam, udah. Jalan, ini proyek Tuhan bukan proyek manusia. Jalan, kalau memang kau benar, biar Tuhan yang bela pelayananmu itu. Teduh. Teduh saudaraku, udah. Amin. Kalau kita memang ada salah, minta ampun, segera minta maaf sama Tuhan. Selesai, udah.
supaya nggak terkutuk apa yang kita lakukan. Maka saudaraku, pagi hari ini kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Allah itu hidup dan ada, akhiri jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Akhiri jalan kita di hadirat Allah. Berdoalah, tunduk kepada Tuhan, mintalah pertolongannya. Berjalan sama Tuhan. Doa tiap pagi, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, tuntun aku minta kehendak-Mu. Tuntun aku supaya aku tahu. Maka kalau kita hidup menurut Roh, baru kita bisa menjadi anak-anak Allah yang sah, huios. Amin, saudaraku. Ya, kalau tidak kita bukan anak-anak Allah, kita masih notos, anak gampang. Sebentar bertuhan, sebentar berurusan dunia, sebentar begini. AB, kapan lu mau jadi benar gitu loh. Ya, amin. Bukan hanya status anak Allah, tapi beneran kelakuan hidupnya seperti anak Allah. Maka saudaraku, sekali lagi, kalau kita percaya Allah itu hidup, berjalanlah dengan Dia. Amin. Ya, sehingga waktu kita meninggal nanti tidak ada takutnya sama sekali. Aduh, kalau warna hidup kita putih, ya putih, di bumi putih, nanti di kekekalan juga putih. Jangan di bumi hitam, di kekekalan minta putih. Nggak bisa dong, saudaraku. Apalagi abu-abu, udah abu-abu aja pastor aman. Bisa hitam dikit, bisa putih dikit. Nggak bisa. Nggak bisa. Keadaanmu harus jelas. Tuhan atau dunia, pilih. Itu saudaraku. Jadi selama tahun-tahun itu diberikan kepada kita untuk kita hidup. Pertanyaannya, kita jalan sama Tuhan gak sih? Nah, itu ditanyain dalam hatimu. Sebab kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan sejak kita hidup di bumi ini, maka ketika melewati tahun-tahun hidup kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Dan ini hal yang paling prinsip dalam hidup ini, yaitu apa? Kebersamaan dengan Tuhan. Setan buat orang terlena. Setan buat orang tidak mengenali dirinya dengan benar. Dan itu sangat mengerikan. Setelah melewati rentang panjang perjalanan hidup puluhan tahun, sejatinya kita harus lebih menghayati dan merenungkan kalau kita suatu saat itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Lalu melihat hari-hari hidup tidak berjalan dengan Tuhan. Betapa mengerikan momen itu. Maka benar yang Alkitab tuliskan, ratap tangis dan kertak gigi yang kita alami. Aduh, jangan saudaraku. Saya berdoa siapapun yang mendengar renungan The Message, pencinta renungan The Message, pencinta suara kebenaran. Ya, kita mau melakukan kebenaran dalam hari-hari hidup. Jangan deh, doa saya tidak ada satupun dari kita yang mengalami ratap tangis dan kertak gigi. Ya, saudaraku, jangan ya. Maka berharganya hidup kita ini adalah kesempatan kita berjumpa dengan Sang Pencipta dan berjalan dengan Sang Pencipta di lembar tahun hidup kita. Renungkan ini dan selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.